Bayangkan, kalau Wednesday Addams bukan hanya karakter fiksi. Bayangkan kalau dia hidup di sekitar kita. Seorang gadis yang dingin, tajam, dan tak pernah senyum. Apa jadinya kalau kita harus duduk satu kelas dengannya atau bahkan bekerja bareng dia di dunia nyata? Wednesday adalah simbol antisosial, kejujuran brutal, dan sikap melawan arus. Dia membenci kepalsuan dan selalu memilih jalan yang gelap, meski harus sendirian. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa belajar sesuatu dari dirinya? Atau justru harus waspada terhadap sifat-sifat itu? Dalam video ini, kita akan membedah Wednesday Addams, bukan hanya sebagai karakter gotik yang ikonik, tapi juga sebagai cermin kehidupan nyata. Dari sisi gelap yang bikin ngeri, sampai filosofi yang diam-diam bisa jadi bekal hidup. Jadi, mari kita masuk ke dunia Wednesday dan lihat apa yang bisa kita tarik ke dunia kita sendiri. You're soft and weak. You'll never survive without me. Wednesday Addams memulai ceritanya di sekolah umum. Pugsley, adiknya, dibully. Wednesday tahu dan ia membalas dengan caranya sendiri, brutal. Ia menuangkan piranha hidup ke kolam renang berisi para perundung. Hasilnya penuh darah. Wednesday pun dikeluarkan dari sekolah. Gomez dan Morticia, orang tuanya, memutuskan mengirim Wednesday ke Nevermore Academy, sebuah sekolah untuk para outcast, mereka yang berbeda, mereka yang memiliki kemampuan, atau sekedar dianggap aneh oleh masyarakat biasa. Wednesday tidak senang. Ia benci dipaksa, ia benci sekolah baru, dan ia benci semua orang yang mencoba mendekatinya. Di Nevermore, Wednesday bertemu orang-orang unik. Enid Sinclair, teman kabar sekaligus kebalikannya. Tria, penah warna, seorang werewolf, tapi belum bisa berubah. Howdy, Rumi. Bianca Barclay, siren yang angkuh, musuh sekaligus saingan Wednesday. Dan Xavier Thorpe, anak seniman yang bisa menghidupkan gambarnya. We're thrilled. Dan banyak lagi. Dunia outcast yang penuh warna, tapi tetap gelap di bawah bayangan misteri. Sejak awal, Wednesday mulai mengalami visi-visi aneh. Kadang melihat masa lalu, kadang masa depan. Kekuatan ini diturunkan dari Morticia, ibunya. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi. Ini adalah warisan dari seorang leluhur. Goody Addams. I'm innocent. It is you, Joseph Crackstone, that should be tried. Goody muncul dalam visinya, seorang wanita pucat dari abad ke-17. Ialah yang dulu melawan fanatik bernama Joseph Crackstone, seorang puritan yang membenci semua outcast dan ingin memusnahkan mereka. Goody memperingatkan, kegelapan yang dulu ia hadapi akan kembali. Dan Wednesday adalah satu-satunya harapan untuk menghentikannya. Nevermore dan sekitarnya diguncang serangkaian serangan brutal. Korban ditemukan tercabik-cabik. Pelakunya sebuah monster mengerikan, Hyde. Wednesday yang dingin dan penuh rasa ingin tahu berubah menjadi detektif yang mulai menginvestigasi siapa Hyde ini. Siapa yang mengendalikannya? Semua orang dicurigai. Xavier, murid seniman yang misterius. Tyler, anak manusia biasa yang bekerja di kafe tapi dekat dengan Wednesday. Bahkan gurunya sendiri. Semakin dalam Wednesday menggali, semakin besar rahasia yang terbuka. Di tengah penyelidikan, Wednesday terjebak dalam sejarah keluarganya sendiri. Gomez pernah dituduh membunuh seorang pria bernama Gareth Gates, keturunan keluarga fanatik yang masih mengujak Crackstone. Morticia mengungkap kebenaran. Gareth adalah obsesi yang terobsesi pada Morticia dan malam itu ia mencoba membunuhnya. Gomez yang dituduh
Padahal sebenarnya Garrett mati karena racun yang dibawanya sendiri. Kasus selama ini mengingatkan, keluarga Addams tidak pernah bisa lepas dari bayangan masa lalu. But they were just that. My, you have your own path to blaze. Wednesday benci cinta, tapi dua laki tetap mendekatinya. Xavier, misterius, penuh luka batin. Tyler, hangat, manis, dan seolah memahami dirinya. Wednesday nyaris jatuh pada Tyler. Ia merasa ada koneksi. Namun, kemudian kebenaran pahit muncul. Tyler adalah Hyde. Lelaki yang dia percayai adalah monster yang membantai banyak orang. No idea what happened. Fear is so primal, I could taste it. Dalang sesungguhnya adalah Marilyn Thornhill, guru botani yang ternyata bernama asli Laurel Gates, keturunan Crackstone. Ia membangkitkan dendam leluhurnya. Ialah yang mengendalikan Tyler, memanfaatkan Hyde untuk membuka jalan. Rencananya, Joseph Crackstone harus dibangkitkan, dan begitu bangkit, ia akan menghancurkan semua outcast di Nevermore. I am of your blood. I have summoned you. My vengeance will be swift and true. Where you belong. Wednesday terluka, baik fisik maupun batin. Ia diberi hanati oleh orang yang disukainya. Ia dihantui bayangan leluhurnya. Dan ia nyaris mati dalam serangan Hyde. Namun pada akhirnya, Goody Addams datang terakhir kali dalam visinya, memberikan kekuatan untuk bertahan. Pertarungan pecah. Crackstone bangkit, penuh api bencian. Thornhill mengawasi dengan senyum puas. Tyler mengamuk sebagai Hyde. Tapi Wednesday tidak sendirian. Enid, sahabat yang awalnya diremehkan, akhirnya berubah menjadi werewolf seutuhnya dan melawan Hyde. Sementara Wednesday menghadapi Crackstone secara langsung. Dengan keberanian, kecerdikan, dan sedikit bantuan dari leluhurnya, yang menusuk jantung kebangkitan Crackstone, mengakhiri teror untuk selamanya. Crackstone hancur, Thornhill ditangkap, Tyler dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan luka yang ia tinggalkan di hati Wednesday masih membekas. Di akhir, Wednesday menerima satu hal. Meski ia dingin, kejam, dan penuh sarkasme, ia tetap butuh orang lain. Ia punya teman, ia punya sahabat, dan yang paling penting, ia punya warisan yang harus dijaga. Wednesday Addams bukan sekedar gadis aneh, ia adalah pewaris kegelapan dan penjaga masa depan para buangan. Dan perjalanannya baru saja memulai. Dari cerita barusan, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana jika dia ada di dunia nyata dan berada di sekitar kita? Nih, saya kasih tahu. Jika Wednesday hidup di sekitar kita, kehadirannya tentu akan menimbulkan kesan yang kuat.
Sebagai teman sekelas, ia akan menjadi pribadi yang jarang berbicara, tetapi setiap ucapannya penuh ketegasan dan membuat orang lain terdiam. Perhaps if you did the same, your blog might be coherent. I write in my voice. It's my truth. They respond to your stories with insipid little pictures. When I look at you, the following emojis come to mind. Sebagai tetangga, ia tidak akan terlibat dalam kegiatan sosial atau basa-basi sehari-hari, melainkan lebih memilih menyendiri. Dan sebagai rekan kerja, Wednesday akan tampil sebagai sosok perfeksionis yang tidak segan mengkritik siapapun yang dianggapnya tidak serius. Just because I beat you at your own game, let me save you the trouble. Can you believe it? Untie her. I freed myself 5 minutes ago. Do you want a matching black eye? It's amateurs like you who give kidnapping a bad name. Sikap ini mungkin akan terasa mengganggu, tetapi di sisi lain dapat menciptakan standar kedisiplinan yang tinggi di lingkungannya. Dan ada satu hal yang menggelitik saya jika membayangkan Wednesday menjadi teman sekelas atau rekan kerja, yaitu ketika ia memegang sesuatu atau seseorang, ia bisa-bisa pingsan dan kejang mendadak. Dan itu pasti merepotkan ya. Meskipun identik dengan kegelapan, Wednesday sesungguhnya membawa sejumlah nilai positif yang patut diperhatikan. Pertama, ia menjunjung tinggi kejujuran. Di tengah dunia yang penuh kepura-puraan, Wednesday menolak untuk memakai topeng sosial. Kedua, ia berani melawan arus. Sifat ini mengingatkan kita bahwa menjadi berbeda bukanlah kelemahan, melainkan jalan untuk menemukan jati diri. Ketiga, ia memiliki ketangguhan mental. Walaupun sering sendirian, Wednesday tidak pernah berhenti maju-maju. Ia menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan ruang untuk menguatkan diri. Nilai-nilai ini dapat menjadi inspirasi, terutama bagi mereka yang merasa terasingkan oleh masyarakat. Namun, Wednesday juga memiliki sisi gelap yang berbahaya apabila ditarik ke kehidupan nyata. Kekurangan empati membuatnya sulit memahami perasaan orang lain. Jika sifat ini ditiru secara utuh, hubungan sosial akan mudah hancur. I've never found one that could handle me. Selain itu, kecenderungannya melawan aturan dapat menimbulkan kekacauan. Dalam realitas, tidak semua aturan bersifat mengekang, sebagian besar diciptakan untuk melindungi. Terakhir, sifat perfeksionisnya yang ekstrem bisa menjadi beban, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, Wednesday mengajarkan kita untuk bersikap kritis, tetapi juga mengingatkan agar tidak kehilangan sisi kemanusiaan. Wednesday Addams bukan hanya representasi karakter gotik yang unik, melainkan simbol. Ia adalah simbol keberanian untuk menjadi diri sendiri, sekaligus simbol peringatan bahwa ketidakpedulian terhadap empati dapat membawa kehancuran. Dari Wednesday kita dapat belajar untuk jujur, berani, dan tangguh, namun tetap menjaga sisi kemanusiaan yang membuat kita berbeda dari kegelapan yang ia wakili. Pertanyaannya kini, apakah kita ingin hidup sepenuhnya seperti Wednesday? Ataukah kita cukup mengambil nilai baik darinya sambil tetap mempertahankan keseimbangan sebagai manusia yang utuh? Demikian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya. Dan jika ada saran untuk siapa lagi yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.